wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, A'azzani wa a'azzakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan tauhid merujuk kitabnya Syaikh Fauzan hafizahullah taala, kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, dan kita akan lanjutkan pembahasan tentang sifat-sifat Allah. Siapa yang baca ini? Masa. Kit. Alam yaji. Ya, Al-Qari, Al-Maqsad Al-Qari. Al-Qari. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala. Qala al-Imam Waqi' Adrakna al-A'mash wa Sufyan yuhadithuna bi hadhihi al-ahadith, ya'ni ahadith as-sifat wa la yunkiruna anha. Berkata Imam Waqi', kami mendapati A'mash dan Sufyan mereka menceritakan tentang hadis-hadis ini, yaitu hadis-hadis tentang sifat, dan mereka tidak mengingkarinya. Baik. Qala Waqi', seorang tabi'in, adrakna al-A'masah, saya pernah menjumpai Al-A'mas, seorang juga tabi'in, wa Sufyan, dan juga Sufyan, sebenarnya Sufyan As-Sawri, yuhaddisuna bihadhil ahadis, menceritakan hadis-hadis ini, maknanya hadis tentang asma wa sifat, yakni ahadis as-sifati, menjelaskan tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan nama dan sifat Allah Ta'ala, wala yungkirunaha, tetapi para ulama sunnah tidak mengingkari bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat. Karena apabila manusia punya sifat mulia, maka Allah lebih berhak untuk memiliki sifat, karena sifat ini merupakan ciri khas dari kebaikan seseorang. Jika manusia baik dengan sifatnya baik, maka semua sifatnya Allah Ta'ala sempurna. Sifat makhluknya kurang, itu pun masih baik. Bagaimana dengan Allah Ta'ala memiliki sifat yang sempurna? Fadhilna. Innama yunkiruha al-mubtadi'atu minal jahmiyati wal mu'tazilati wal asy'ariyah alladziina saru ala manhajil musyriki Quraisy alladziina yakfuruna bir-rahman wa yulhiduna fi asma'illah. Baik, nah. Dan hanyalah mereka yang mengingkari sifat-sifat Allah itu adalah para ahli bid'ah dari kalangan Mu'tazilah, dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, wal Asy'ariyah, yang mereka berada di atas manhaj musyrikin Quraisy, yang mereka mengingkari nama Allah Ar-Rahman, dan mereka yaitu yulhiduna fi asma'illah, mereka menolak sifat dalam nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wa inna ma yungkiruha, tetapi yang mengingkari sifat-sifat Allah, demikian juga namanya adalah al-mubtadi'atu, orang ahli bid'ah, yang pekerjaannya orang ahli bid'ah. Sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala ditolaknya, dan sesuatu yang tidak ditetapkan itu yaitu diwujudkannya. Ini namanya orang ahli bid'ah. Di antaranya kelompok Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah mengatakan Allah Ta'ala tidak punya sifat, dengan alasan kalau punya sifat berarti sama dengan makhluk, sama dengan yaitu makhluknya. Kita jawab,
bahwa Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Allah hidup, kita hidup. Hidupnya Allah Ta'ala adalah sifat dzatiyah yang tidak akan mati. Karena Allah berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kamu kepada Allah karena Allah tidak akan mati. Namun hidupnya manusia, hidup makhluk yang Allah ciptakan nanti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti merasakan mati. Wal Mu'tazilah, dan juga kelompok Mu'tazilah yang azal, yang menolak juga sifat sama saja. Wal Asy'ariyah ini menetapkan sifat 20 tapi sifat yang lainnya ditolak. Dan bantahan terhadap Asy'ariyah mudah, Anda menetapkan sifat 20. Dari mana sifat 20 itu? Kita membakok mukhalafatul khawatisi, qiyamu bi nafsihi, dan juga yang lainnya. Bukankah itu ada pada Al-Quran? Kenapa kalian tetapkan yang sebagian kamu buang? Karena Allah Ta'ala mensifati dirinya sempurna. Inilah kesalahan kelompok Asy'ariyah. Tapi kelompok Asy'ariyah ini imamnya bertobat setelah 40 tahun bergelimpangan dengan pendapatnya Mu'tazilah. Kurang ya? Gimana maksudnya? Nem? Taib. Jadi yaitu kelompok Asy'ariyah ini sebagian imam yaitu terakhir maka telah tobat dengan menulis kitab Al-Ibanah, nah, yaitu penjelasan tentang sifat-sifat Allah. Alladzina saru ala manhaji musyriki Quraisy, yang mana kelompok-kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah dan juga Asy'ariyah ini mereka berjalan di atas prinsip-prinsipnya orang musyrik Quraisy. Apa itu? Yakfuruna birrahman, mereka mengingkari Allah Ta'ala itu tidak belas kasihan. Yakfuruna birrahman. Ar-Rahman nama yang mengandung sifat dzu rahmah, ya. Wa yulkhituna fi asma'illah, dan mereka pula mengingkari, menolak sekian banyak nama-nama Allah. Ini orang ahli bid'ah. Manusia ketika punya nama yang baik terpuji, bagaimana Allah Ta'ala tidak punya nama? Tidak punya nama, tidak punya sifat, berarti Allah Ta'ala tidak ada. Karena sesuatu yang ada mesti ada namanya, walaupun kita tidak tahu, dan mesti pula ada sifatnya. Nah, fadhal. Wa qad qala ta'ala walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Yang artinya adalah Allah memiliki asmaul husna, artinya nama-nama yang terbaik, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu. Wa darul ladzina yakhuduna fi asma'ihi sayajzawna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan tinggalkanlah orang-orang yang mengingkari nama-namanya, mereka telah akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Baik. Tetangga kelompok ahli bid'ah minal Mu'tazilah wal Asy'ariyah wal Rafidhah yang lainnya, Jahmiyah menolak sifat. Allah menjelaskan bahwa dirinya memiliki nama dan sifat. Walillahil asmaul husna, maka milik Allah nama-nama yang baik. Al-husna itu maknanya ghayatul hasan, puncaknya kebaikan. Makanya kita tidak boleh memberi nama diri kita atau anak kita nama-namanya Allah, karena khusus. Lillah maknanya kekhususan. Walillahil asmaul husna, milik Allah Ta'ala nama-nama yang paling baik. Fad'uhu biya, maka berdoalah dengan menyebut nama ini. Ya Ar-Razzaq farzuqni, ya wa ya Al-Wahhab fahabli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya, kita berdoa dengan menyebut namanya, karena nama Allah Ta'ala yaitu nama yang paling baik. Wa darul ladzina yulkhituna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah orang-orang yang mengingkari nama-nama Allah, termasuk pula mengingkari sifatnya, dari Jahmiyah, Mu'tazilah dan juga Asy'ariyah. Terutama Jahmiyah ini orang menolak sifat Allah Ta'ala, bahkan juga menolak nama-nama Allah Ta'ala. Jadi kalau tidak ada nama dan sifat berarti tidak ada wujudnya.
Karena sesuatu yang ada pasti ada namanya atau sifatnya. Lalu Allah menjelaskan sayujzauna ma kanu ya'malun, maka Allah akan membalas, akan menghukum mereka atas apa yang mereka perbuat. Nah, fa'athbata li nafsil asma'al husna, maka Allah menetapkan kepada dirinya sendiri nama-nama yang terbaik. Wa amara Allah berkata ayyuhal untuk berdoa dengan nama tersebut. Wa kaifa, dan bagaimana yu'al berdoa dengan sesuatu yang la yusamma bihi, tidak dinamakan, wala yufhamu maknahu, dan tidak bisa dipahami maknanya. Artinya ala za'mi haula'i, atas sangkaan orang-orang tersebut. Baik. Fa asbata li nafsihi al-asma'ul husna, maka Allah menetapkan untuk dirinya, maka boleh menyebut Allah Ta'ala nafsun, la ta'lamu nafsi wa la yanu wa la a'lamu fi nafsi. Maka boleh menyebutkan nafsun karena nafsun itu diri, sesuatu yaitu yang ada, yang wujud. Nah, dijelaskan di sini fa asbata li nafsihi al asma'ul husna, maka Allah menetapkan dirinya nama-nama yang baik. Setiap nama punya sifat, yaitu rumah itu nama, punya sifat, dia sifatnya berdiri, sifatnya luas, sifatnya yaitu tinggi, yang lain itu sifat. Jadi semua makhluk yang ada memiliki sifat, maka Allah yaitu zat yang maha kuasa memiliki sifat dan sifatnya sempurna. Adapun sifat makhluk sifat yang nakis, yang kurang. Wa amara ayyudu'a biha, bahkan juga Allah menyuruh kita agar berdoa dengan menyebut namanya. Ya Ar-Razzaq farzuqni. Nah, itu kita disebut ya Ar-Rahman farhamni. Nah, jadi kita disuruh berdoa dengan menyebut namanya. Dan kalau kita menyebut nama berarti Allah Ta'ala memiliki nama dan memiliki sifat. Wa kaifa yud'a bima la yusamma bihi, bagaimana dipanggil dengan tidak disebut namanya. Semua orang memanggil yang ada namanya. Taruhlah tidak tahu namanya tapi ada, dengan adanya itu dia memiliki nama. Tidak ada suatu melainkan ada namanya, walaupun manusia sebagian tidak tahu namanya. Ini perlunya kita memahami. Wala yufhamu maknahu ala za'mi haula, dan tidak bisa difahami oleh mereka kalau Allah Ta'ala tidak punya nama, tidak punya sifat, kemudian lalu yaitu orang itu memohon kepada Allah sesuatu yang kita minta, maka yaitu ada namanya. Maka Allah Ta'ala zat yang maha kuasa dan juga punya nama, punya sifat yang sempurna. Baik, benar. Bahwa adalah lain yakimuna fi asma'ihi fayunqawlahu anhu, dan Allah mengancam orang-orang yang mengingkari tentang nama-namanya, lalu mereka mengingkari nama-nama tersebut dari Allah. Ayu'awwilunaha, atau an ma'aniha as-sahihati, atau mereka mentakwil nama tersebut dari makna-makna yang benar, bi annahu sayujzihim ala amalihim bil iqabi wal adabi, dan bahwasanya Allah akan membalas mereka atas amalan, atas pekerjaan mereka dengan hukuman dan adab. Wa tawa'ada, maka Allah mengancam. Siapa yang diancam? Alladzina yulkhiduna fi asma'ihi, bagi orang yang mengingkari, yang meniadakan bahwa Allah Ta'ala tidak punya nama. Ini akan diancam, dihukum. Bahkan termasuk kita boleh mengkafirkan mereka ketika mereka mengakui Allah tidak punya nama, tidak punya sifat, mati tidak boleh disolati karena mereka kafir. Karena Allah Ta'ala menetapkan nama dan sifat, mereka meniadakannya. Fayanfaunaha anhu, maka mereka menafikan, meniadakan nama dan sifatnya dari Allah. Aw yu'awwilunaha, ta'wil maknanya sarful makna, ya, anil murad ghairal muradi, memalingkan makna yang dimaksud tapi dipalingkan kepada makna yang tidak maksud. Dan makna yu'awwilunaha, makna yuharrifunaha, dipalingkan seperti istawa bermakna istaula, menguasai, ya.
Ini termasuk takwil. Jadi takwil ada takwil yang sahih. Takwil yang sahih itu ada tafsir. Seperti Imam At-Tabari mengatakan hadhihi ta'wilu ru'yaya. Ini penafsiran dari mimpiku sebagaimana dijelaskan oleh yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. An ma'ani as-sahihah, dari makna yang sebenarnya. Jadi makna yang benar dipalingkan kepada yang tidak benar dengan takrif. Walaupun disebut di sini ya'ul yu'awwilu karena takwil maknanya al-bayan, keterangan. Bi annahu sayajzihim ala amalihim bil iqabi wal adab. Maka Allah akan menghukum mereka tentang amal-amal mereka yang salah ini atau sifat-sifat yang tidak benar bagi Allah akan dihukum dengan azab dan juga ancaman yang keras. Taib, nah. Kama wasafahum bil kufri fi qoulihi ta'ala wa hum yakfuruna bir rahmani surah al-ayat as-salafun. Falihada kafara al-jahmiyah katsirun min ahli sunnati. Sebagaimana Allah mensifatikan dengan kekufuran di dalam firman Ta'ala dan mereka kufur kepada yang Maha Pengasih. Surah Al-A'raf ayat 30. Maka oleh karena ini kebanyakan dari ahli sunnah mengkafirkan kelompok Jahmiyah. Taib. Kama wasafahum bil kufri. Sebagaimana Allah mensifati Jahmiyah, Mu'attilah, ya, Mu'tazilah, ini adalah kelompok-kelompok yang kufur karena mereka menolak yang ditetapkan oleh Allah. Bahkan kadang pula menafikan sifat-sifat yang tidak disebut oleh Allah, dinafikan Allah Ta'ala. Tidak buta, Allah Ta'ala tidak berjasad, Allah Ta'ala tidak berwarna, ya Allah Ta'ala tidak berkulit. Ini semuanya adalah penafian yang secara terinci tapi tidak ada dalilnya. Karena nafi, penafian dalam Al-Quran yang banyak adalah global. Laisa kamitslihi syai'un, bahwa Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Adapun secara terinci sedikit seperti lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diberanakkan. Wa lam yakul lahu samiyah, bahwa Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk secara global. Namun sifat isbat, nama yang sifatnya penetapan, dijelaskan oleh Allah Ta'ala secara terinci. Karena isbat, penetapan itu memuliakan, penafian maknanya meniadakannya. Ini harus kita pahami. Jadi kita boleh mengkafirkan Jahmiyah, bahkan hanya boleh, wajib kita mengkafirkan mereka walaupun mereka mengaku muslim atau yang lainnya. Demikian juga Mu'tazilah, karena mereka kembali kepada logika mereka dengan dasar ayat wahum yakfuruna birrahman. Mereka ahli bid'ah ini mengingkari bahwa Allah Ta'ala itu memiliki nama Ar-Rahman, memiliki sifat Ar-Rahmah. Ini satu contoh, wahum yakfuruna birrahman. Jadi kita kafirkan mereka dengan ayat dari surat Ar-Ra'd ayat nomor 1. Falihada kaffara al-jahmiyata katsirun min ahli sunnah. Oleh karena ahli sunnah banyak yang mengkafirkan kelompok Jahmiyah ini. Adapun Asy'ariyah, yaitu karena itu mereka punya syubhat dan akhir hayatnya beliau bertobat, maka kita tidak mengkafirkan walaupun sebelumnya mereka menyatakan. Tapi orang-orang yang masih berpegang kepada sifat 20 Asy'ariyah ini adalah orang-orang yang mendapatkan syubhat, ya. Maka sebaiknya kalau dia mengikuti imamnya harus merujuk imamnya. Ketika imamnya merujuk kepada yang hak, wajib merujuk kepada yang hak. Nah, fadhil. Qala al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata al-'allamah Ibnu Qayyim semoga Allah merahmatinya, wa laqad qabala kufrahum khamsuna fi ashrin min ulama fi buldani walalika al-imam hakamu anhu wal hakamu al-Tabarani. Dan benar-benar mengikuti ketaatan mereka 50 dari 10 di antara para ulama di dalam negeri. Dan Imam Al-Lalikai, seorang imam yang menceritakan tentang mereka, bahkan menceritakan sebelumnya Imam At-Tabarani. Baik. Qala al-'Allamah Ibnu Qayyim al-Jauziyyi rahimahullah taala,
Dikatakan Al-Jauziyah karena punya madrasah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Walaqad taqallada, dan sungguh telah taklid. Taklid itu mengikuti tanpa tahu dalil. Kalau ittiba mengikuti dengan dalil. Makanya taklid hukumnya haram, ittiba hukumnya wajib. Dan sungguh telah taklid kekufuran mereka ini sebanyak khamsuna min asrin minal ulama fil buldan. Telah mengikuti kekufuran mereka itu 50, ya, fi asri maknanya 50% dari kalangan para ulama di negeri, termasuk di Indonesia. Banyak orang-orang yang sifatnya Asy'ariyah, yakni kelompok Asy'ariyin. Mereka tidak mau Ahlussunnah, tapi Ahlussunnah menurut mereka adalah Asy'ariyah dan menyebar di mana-mana. Tetapi imamnya telah bertobat, maka jika imam bertobat, mereka tidak mau bertobat, mereka jatuh kepada kekufuran. Walaqai al-imam khakahu anhum, dan Imam Al-Lalakai adalah imam yang menceritakan tentang mereka. Bal khakahu qablahu Tabrani, bahkan diceritakan oleh imam sebelumnya, jatuh Imam Tabrani. Inilah faedahnya ulama sunnah tidak mendiamkan orang-orang ahli bid'ah. Makanya kita ulama sunnah selalu membaca kitab-kitab ahli bid'ah untuk kita beritahukan kepada umat supaya tidak tersesat seperti mereka. Karena itu banyak dalam kitab hadis, kitab Du'afa, yaitu Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya, bermaksud untuk menjelaskan agar mereka tidak tertipu dengan hadis-hadis palsu yang dibuat oleh orang ahli bid'ah. Nah, wujubu ikhtiram asma'illahi subhanahu wa ta'ala. Nah, fadal. Wajib memahami nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala berfirman, walillahi asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina bi asma'i sayajzawna ma kanu ya'malun. Surat Al-A'raf al-ayat al-8. Allah Ta'ala berfirman, dan Allah memiliki asma'ul husna, nama-nama yang terbaik, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang mengingkari nama-namanya, mereka telah akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Surah Al-A'raf ayat 80. Maka Allah berfirman, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Surah Al-Taha al-ayat al-8. Yang artinya Allah Ta'ala berfirman, yang artinya dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Surah Al-Taha ayat 8. Nah, wujub ikhtirami asma'illahi subhanahu wa ta'ala, wajibnya kita memuliakan nama-nama Allah yang maha suci, maha tinggi. Maknanya memuliakan artinya kita tidak menggunakan nama Allah Ta'ala ini untuk hambanya. Ya rahmatullah. Tidak boleh kita memakai nama Allah Ta'ala, kita pakai diri kita. Ya, karena nama Allah Ta'ala khusus walillah, milik Allah, bukan walil makhluk. Walillahil asma'ul husna. Karena itu siapa saja yang orang tuanya yaitu mempunyai nama semisal nama Allah Ta'ala harus dirubah. Ya, karena makhluk bukanlah Allah. Demikian juga kalau anak-anaknya, seperti ada orang dinamai khairur razikin, tidak boleh. Karena khairur razikin itu hanya Allah, paling baiknya memberi rezeki. Sedangkan kita itu al-marzuk, kita itu diberi rezeki. Tapi kalau memang abdur razikin boleh, itu hambanya zat yang memberi rezeki. Ya, ini penting, nama-nama harus diganti. Ya, kalau atau namanya tidak tahu, banyak orang namanya tidak tahu artinya, kita tidak boleh. Imam Ahmad membenci nama yang tidak diketahui artinya. Karena Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu berbuat atau bertindak yang kamu tidak punya ilmu. Ini perlunya kita menanya orang-orang tua kita, Pak, nama saya begini, ini apa artinya? Kalau tidak tahu maka harus dirubah.
Karena kita tidak boleh memberi nama yang kita tidak tahu. Karena Imam Ahmad mengatakan kalau tidak diketahui namanya mungkin akan jatuh kepada yang haram. Karena nama ini adalah simah, tanda kebaikan salah seseorang. Makanya hendaknya diberi nama yang baik. Nah, maka Allah berfirman walillahil asmaul husna, dan miliknya Allah nama-nama yang baik. Artinya nama yang baiknya khusus untuk Allah. Ar-Razzaq, Al-Ahad, As-Samad, Al-Wahid, ya, Al-Qahar. Maka ini nama-nama khusus untuk Allah, tidak boleh dipakai makhluknya. Tetapi kalau ditambah Abdun boleh, Abdul Qahar, Abdul Jabbar, karena ini hambanya Zat yang maha berkuasa boleh. Fad'uhu biha, ini anjuran untuk kita berdoa dengan menyebut nama Allah. Berdoa dengan menyebut nama Allah. Wa dzarul ladzina yulqituna yani fi asma'ihi, maka tinggalkanlah orang-orang yang mengingkari nama-nama Allah. Kalau perlu kita menjauh, tidak bergaul dengan mereka. Sayajzauna ma kanu ya'malun, karena mereka akan dibalas, akan dihukum oleh Allah Ta'ala apa yang mereka perbuat. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Taha nomor 8, Allahu la ilaha illa huwa. Allah maknanya la ilaha, tidak ada, al-ma'budu yang hakun, yang benar, illa huwa, kecuali dia. Karena al-ma'bud itu banyak. Ada al-ma'budul batilu, ada al-ma'budul haqqu. Yang disembah batil banyak, jin disembah, malaikat disembah, pekarangan disembah, pohon disembah. Ini ilah batil. Ilah yang hak hanya Allah. Lahul asmaul husna, maka Allah memiliki nama-nama yang baik. Al-husna min ghayatul hasan, paling baiknya nama, yang mana tidak boleh dipakai kecuali untuk Allah. Nah, Yukhbiru ta'ala, Allah Ta'ala mengkabarkan anna asma'ahu, bahwasanya nama-namanya husna, ay hisan, yaitu hasan. Hasan. Fa'ala, jadi benar fa'ala dan bagus. Kalau betul ya tahu hasani, sungguh nama-namanya mencapai puncak di dalam kebagusan. Para asana minha, maka tidak ada yang bagus dari nama-nama tersebut. Lima taqulu alaihim, berdasarkan apa yang menunjukkan atasnya sifat agama, dari sifat-sifat kesempurnaan, wa numatil jalali, dan sifat-sifat keagungan. Fahiyah, maka nama-nama tersebut asma wa asma'i wa rahmaluha, paling bagus nama-nama dan paling sempurnanya nama-nama. Wa asma'uhu subhanahu, dan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala tauqifiyatun, yaitu paten. Fala yusunana, maka tidak boleh untuk kita an-nusamiyahu, menamakan Allah illa bima sama bihi nafsahu, kecuali apa yang Allah menamakan dirinya sendiri. Awsamahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nama-nama Allah tersebut. Baik, yang kecil-kecil tidak boleh ramai. Nanti kalau ramai saya lihat, saya suruh baca. Kalau tidak bisa saya suruh berdiri. Iya kan, malaikat mendoakan kita, kalau kita ngomong-ngomong nggak boleh ya, didengarkan. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami', jika dibacakan Quran. Ini ada Quran, dengarkan. Nah, wa ansitu, dan dia. La'allakum turhamun, supaya kamu dirahmati ya. Allah yang merahmati kita Ar-Rahman Ar-Rahim. Nanti kalau kita di luar main sepak bola boleh. Di majelis malaikat banyak nanti ini. Ya. Ini tolong nanti yang ramai dicatat nanti. Wah, ini HP saya ini ketinggalan, nanti saya foto nanti yang rame-rame. Baik. Yukhbiru ta'ala, maka Allah mengkhabarkan kepada kita semuanya sebagai hamba, anna asma'ahu husna, bahwa nama-nama itu paling baik. Husna itu sigat mubalaghah, dan fu'lah, au hasanin, atau paling baik.
ikut wazan fa'al. Nah itu nama-namanya. Jadi bukan sekedar nama seperti hambanya, tetapi punya nama husna yang paling baik dan tidak ada jelek sedikit pun. Terkadang ada orang namanya bagus, ya, namanya bagus, tapi orangnya tidak bagus, bisa jadi. Tapi Allah memberi nama diri yang baik karena Allah Ta'ala adalah baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Itu hadis. Allah Ta'ala baik dan tidak menerima amal kecuali yang baik. Nah kita diperintahkan agar menjadi orang yang baik. Qad balaghatil ghayatu fil husni. Maka makna husna wa hasanin mencapai puncak kebaikan. Artinya tidak ada yang melebihi kebaikan Allah. Nanti akan saya tanya ya. Iya lupa. Dan sebagian kita tanya dulu, menangkap apa tidak keterangan ini. Fala aksana minha, maka tidak ada yang paling baik selain daripada nama-nama Allah. Karena itu kita hendaknya sering membaca namanya dan juga sifatnya. Lima tadullu alaihi min sifatil kamal. Karena nama-nama Allah itu mengandung sifat yang sempurna. Berbeda manusia namanya aksan, bagus, tapi akhlaknya jelek, bisa jadi. Ada namanya Muhammad terpuji, tapi tertawa terus, main-main terus, tidak cocok. Namanya dengan pribadinya tidak cocok. Tapi apabila Allah beri nama dirinya mesti baik. Ya, oleh karena itu kita hendaknya memberi orang tua memberi nama diri kita menjadi nama yang baik. Dan dipandu supaya amalnya baik, supaya akhlaknya baik. Wa nu'util jalali, dan juga memiliki sifat-sifat yang mulia. Fa hiya ahsanul asma'i, maka nama-nama Allah Ta'ala ini paling bagusnya nama yang tidak boleh dipakai oleh hambanya. Wa akmaluha, dan paling sempurnanya nama, paling bagusnya dan paling sempurnanya. Wa asma'u subhanahu tauqifiyah. Nama-nama Allah ini adalah tauqifi, paten, maknanya sudah disebutkan oleh Allah. Tidak boleh ijtihad dari kita. Allah dikatakan pangeran, Gusti, tidak boleh. Ya, tetapi kita harus menyebut nama yang aslinya. Allah Al-Qahhar, Al-Jabbar, Al-Ahad, As-Samad, yang lainnya. Fala yajuzu lana an nusammiyahu, maka tidak boleh kita memberi nama Allah Ta'ala illa bima samma bihi nafsahu, kecuali apabila Allah memberi nama dirinya. Karena Allah memberi nama dirinya, maka Allah yang paling layak mendudukkan nama untuk dirinya. Ya, jadi nama Allah Ta'ala tidak boleh kita tambahi dari nama-nama yang kita buat. Karena kita itu makhluk. Nah, makhluk itu diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kalau makhluk memberi nama Allah Ta'ala dengan nama yang bukan haknya, ini kesalahan. Karena yang berhak memberi nama adalah Allah. Wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan utusannya, karena utusan Allah Ta'ala ini tidaklah menerima wahyu kecuali dari Allah. Jadi ketika beliau memberi nama Allah, karena Allah Ta'ala yang memberi wahyu. Oleh karena itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Wahai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taat kita kepada Rasul, apa yang beliau sampaikan kepada kita, kita wajib mengimani. Dan apa yang beliau amalkan, kita wajib mengamalkan. Kecuali ada amalan khusus untuk beliau yang mana tidak boleh berserikat oleh umatnya, maka itu kekhususan beliau. Ya, seperti menikah lebih daripada 4 itu khusus untuk beliau. Adapun hambanya atau umatnya telah mendapatkan penjelasan secara khusus. Nah, tafadhal. Wa qauluhu ta'ala, Allah Ta'ala fad'uhu biha, maka berdoa kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Artinya is'aluhu wa tawassalu ilaihi biha,
Aku sebagaimana kamu mengucapkan atau berdoa, Allahumma firli warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku, sesungguhnya Kau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah, fad'uhu biha, mempunyai makna. Pertama, is'aluhu, mohonlah, mintalah kamu kepada Allah, karena Allah Ta'ala senang apabila hambanya meminta kepada Allah. Itu berarti tahu kalau mereka itu miskin, kalau mereka itu fakir, ya. Kalau kita tidak diperintah oleh Allah Ta'ala meminta kepada hamba, karena tidak diperintah kita meminta pada orang tua, kepada orang, karena manusia miskin, ya. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Itu dalilnya, hai manusia, kamu itu butuh kepada Allah. Jadi walaupun kita masih kecil, ya, yang TK atau yang guru-guru TK tidak boleh. Nanti kalau kamu mintalah pada ibumu, tidak boleh, mintalah pada Allah. Ya, bukankah beliau mengajari, ya gulam, baik bocah cilik, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mintalah pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Itu anak kecil. Nah, jadi kita seorang tua, ibu bapak mendidik, mintalah duit sama bapakmu, jangan. Mintalah Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala dulu. Ya, mohon kepada Allah, kemudian boleh. Karena kemudian itu datang belakangan. Ya, kalau kamu minta orang tua, mohon dulu pada Allah. Orang tua enggak punya apa-apa. Kalau kamu mohon pada Allah Ta'ala dan Allah menjadikan abimu, ayahmu memberi kamu, itu pemberian Allah. Ini perlu dididik, ya. Ya gulam, wahai gulam, idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, itu gulam itu bocah cilik. Ya, itu kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Jangan dikatakan mintalah kepada ibumu atau mintalah kepada bapakmu, karena bapak ibu tidak punya apa-apa. Kalau mati sudah tidak punya apa-apa dia. Nah, selanjutnya juga makna yang nomor 2, wa tawassalu ilaihi biha. Berperantara, kita minta pada Allah Ta'ala dengan beramal soleh. Berperantara minta pada Allah Ta'ala dengan menyebut nama-namanya. Ya, walillahil asmaul husna, ya Allah, Engkau memiliki nama-nama yang baik, aku mohon kepadamu ya Allah. Demikian juga yaitu berperantara kita meninggalkan larangan-larangannya. Ini adab bagi orang yang memohon pada Allah. Kama taqulu Allahumma firli, ya Allah ampuni aku, karena Allah Ta'ala al-Ghaffar. Ya Allah antal Ghaffar faghfirli, dan Engkau pengampun, banyak mengampuni hamba, ya Allah ampuni dosa saya. Dan Allah Ta'ala sangat mencintai hambanya yang hanya mohon kepada Allah. Warhamni, ya Allah Engkau adalah, yaitu mempunyai nama Ar-Rahman, itu rahmah, farhamni, ya Allah rahmati aku. Nah ini, ya. Jadi kita sebut namanya, lalu kita mohon pada Allah, ya Ar-Rahman farhamni, ya Al-Ghaffar faghfirli, innaka antal ghafurur rahim. Karena Engkau ya Allah Al-Ghafur itu banyak mengampuni, sigot mubalaghah, banyak mengampuni. Ar-Rahim juga banyak belas kasihan. Baik, saya tanya dulu ini, yang bicara saya tanya, mana yang bicara tadi ini? Ya, tidak boleh rame-rame. Iya, ditulis. Baiknya, kita lanjutkan dulu sebentar lagi, nanti saya tanya. Fadhal. Wa asma'uhu subhanahu katsiratun, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak, la tuhsaru, tidak dibatasi, wa tuhaddu bi'adadin, tidak dibatas dengan bilangan. Min hada, nama-nama tersebut masta'farallahu bi'ilmihi, ada yang Allah rahasiakan di dalam ilmunya. Fala ya'lamuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun, maka tidak mengetahui hal tersebut malaikat yang didekatkan, dan tidak pula nabi yang diutus. Kama fil hadits sahih, sebagaimana dalam hadis yang sahih, as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka
أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. Dan nantinya aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang kau rahmatkan dirimu dengannya, atau yang kau turunkan di dalam kitabmu, atau yang kau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu, atau yang kau rahasiakan dari ilmu ghaib yang berada di sisimu. Baik. Wa asma'uhu subhanahu katsira. Namanya banyak, sifatnya pula banyak. Karena sifat tabi'un li ismi. Sifat itu karena yaitu terkandung di dalam nama itu sendiri. Ya, jadi sifat itu ada pada nama dirinya. Wala tuqsaru, dan tidak bisa dihitung karena banyaknya. Ini khusus untuk namanya Allah. Wala tuhattu bi'adatin, dan tidak bisa dibatasi dengan bilangan karena banyak. Bayangkan kalau kita tahu si fulan dia mahmud, terpuji, qanaah, ya, dia penerima, tawadhu, dia tawadhu, ya, dan dia sumut itu diam ketika mendengarkan pelajaran, itu mulia. Satu orang bisa punya sifat 10, ya, bisa punya sifat 10, itu mulia. Bayangkan ketika orang melihat orang itu sifatnya baik, kita senang. Bagaimana dengan sifat Allah Ta'ala yang jumlahnya banyak? Belas kasihan terhadap orang yang berdosa diampuni ketika mereka minta ampun. Dan juga Allah Ta'ala belas kasihan pada semua orang. Orang kafir yang tidak beribadah dikasih kenikmatan dunia, tapi di akhirat dihukum, karena Allah Ta'ala telah menjelaskan manusia itu wajib beribadah. Orang mukmin yang amalnya sedikit 50 tahun pahalanya surga selamanya. Ini menunjukkan baiknya Allah Ta'ala kepada hambanya. Yang tidak kita minta, Allah memberi. Bayangkan kalau kita ini perhatikan, kita berdoa kepada Allah dengan pemberian yang Allah berikan kepada kita. Banyak pemberian Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada kita daripada doa kita sendiri. Padahal doa itu puncaknya ibadah. Ad-du'a'u wal ibadah. Minha, di antaranya mastaksarallahu bi'ama bi'ilmihi, apa yang Allah simpan dengan ilmunya. Maknanya Allah Ta'ala tidak memberitahu kepada hambanya. Jadi ada nama dan sifat yang Allah Ta'ala ketahui untuk dirinya, tapi tidak dijelaskan pada hambanya. Fala ya'lamuhu malakun, tidak ada yang mengetahui walaupun malaikat muqarrabun yang mendekatkan diri pada Allah. Malakun itu jamak, mufradnya malaikah. Tidak ada malaikat-malaikat yang tahu, muqarrabun yang mendekatkan diri, karena semuanya malaikat taat pada Allah. Wala nabiyyin mursalun, dan juga tidak ada yang tahu pula para nabi yang diutus, para utusan Allah. Karena Allah Ta'ala telah memberitahu, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya, Allah Ta'ala tidak memberi kamu itu ilmu kecuali sedikit. Nah, makanya sedikit ini harus kita fahami, kita amalkan. Selanjutnya pula, kama fil hadis sahih, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad, bersumber dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Doa yang harus kita pahami, as'aluka bi kulli ismin huwa laka, ya. As'aluka bi kulli ismin huwa laka, ya Allah, aku mohon kepadamu dengan nama yang itu hakmu, yang kamu miliki, ya. As'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka, yang mana engkau telah memberi nama kepada dirimu, ya Allah. Bolehnya menyebut Allah nafsun, nafsaka, sammaita bihi nafsaka, yang mana engkau telah beri nama dirimu, ya Allah. Awa anzaltahu fi kitabika, atau yang kau turunkan di dalam kitabmu. Kitab Allah banyak, kitab Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa,
dan kitab yang Allah turunkan kepada para utusan yang Allah Ta'ala tidak memberitahu kepada kita. Ya, ini namanya, yaitu tadi menyebut namanya as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw lam aw 'allamtahu ahadan min khalqika, atau yang kau ajarkan wahai Allah kepada salah satu di antara makhlukmu. Makhluk Allah Ta'ala banyak sekali. Awis tak sarta bihi fi ilmil ghaib indaka, atau yang kau simpan wahai Allah dalam ilmu ghaib yang hanya engkau yang tahu. Nah, ya, ini termasuk doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya beliau meyakini bahwa Allah Ta'ala memiliki nama dan sifat yang banyak sekali. Ya, as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadun min khalqika aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi indaka. Nah, kata kalau Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu berkata, Imam Ibnu Qayyim semoga merahmatinya, faja'ala asma'ahu ala aqsamin, maka menjadikan nama-namanya menjadi 3 macam. Ismu satu macam, sama bihi nafsahu, yang Allah jika namanya sendiri. Fa'al-farahu, maka Allah menampakkannya liman sya'a min malaikatihi aw ghairihim, kepada yang Allah kehendaki dari malaikat-malaikatnya akan selain mereka. Walam yunzil bihi kitabahu, dan Allah tidak menurunkan kitab-kitabnya. Wa ismu bagian yang kedua, anzala bihi kitabahu, yang Allah turunkan kitab-kitabnya, fata'arafa bihi ila ibadihi, lalu Allah memperkenalkan kepada hamba-hambanya. Bagi sebenarnya bagian yang ketiga, ista'fara bihi fi ilmi ghaibihim, yang Allah merahasiakan di dalam ilmu ghaibnya. Walam yutli alaihi ahadan min khalqihi, maka Allah tidak membolehkan seseorang dari makhluknya. Taib. Qala al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, muridnya Imam Ibnu Taimiyah, dia mengatakan faja'ala asma'ahu salasata aqsamin, maka Allah menjadikan nama beliau itu menjadi 3 bagian. Ya, 3 bagian yang harus kita fahami. Pertama, qismun samma bihi nafsahu, Allah yang beri nama dirinya. Ya, Allah Ta'ala beri nama dirinya, dan itu yang disebut dalam Al-Quran. Fa'adharahu liman sa'a min malaikatihi, maka Allah menampakkan nama-nama yang Allah sebut dirinya ini, ditampakkan oleh malaikatnya au ghairihim, atau kepada makhluknya yang lain. Jadi pertama, Allah memberi nama itu untuk dirinya sendiri. Jadi Allah yang beri nama. Walam yanzil bihi kitabahu, dan Allah Ta'ala tidak menurunkan di dalam kitabnya, seperti tadi dijelaskan di dalam doa tadi. Yang nomor 2, wa qismun anzala bihi kitabahu, nama yang nomor 2 ini adalah yang mana Allah menyebutkan namanya ada di dalam kitab yang Allah turunkan, baik itu kitab Al-Quran, Injil, Taurat maupun yang lainnya. Pertama tadi Allah Ta'ala beri nama dirinya sendiri, dan itu banyak sekali yang tidak banyak orang tahu. Yang nomor 2, Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran, menyebut nama di dalam ayatnya. Fata'rifu bihi ila fata'arafa, boleh bihi ila ibadi, maka Allah memperkenalkan nama ini kepada hambanya, yaitu dengan penjelasan di dalam ayatnya. Yang nomor 3, wa qisman ista'sara bihi fi ilmil ghaibi, nama-nama yang Allah sembunyikan untuk dirinya, yang mana Allah rahasiakan untuk dirinya, tidak ada satu pun hambanya yang tahu. Falam yutli alaihi ahadan min khalqihi, maka Allah Ta'ala tidak menampakkan salah satu di antara makhluknya. Nah, saya tanya dulu,
yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi bahwa nama Allah Ta'ala ada berapa bagian. Angkat tangan. Yuk. Yang rame-rame tadi ayo, yang tidak mendengarkan tadi. Ya. Kopiahnya dibetulkan. Ya, siapa yang tahu ini? Baru aja disebut ini. Ya, mau jadi ngacung karena tidak. Siapa tahu ini 3 aja itu. Nah, ya. Yang keras. Jadi Allah memberi nama untuk dirinya sendiri. Terus ya, nomor 2 tadi apa? Oh, yang pertama ya. Allah menyebutkannya di nama-nama tersebut di dalam imannya. Kemudian Allah memperkenalkan nama-nama tersebut kepada para makhluknya. Ketika nama-nama Allah yang Allah rahasiakan di dalam imannya. Ya, jadi pertama Allah menyebut nama untuk dirinya. Ya, nomor 2 Allah Ta'ala menyebut nama-nama di dalam kitabnya. Kitabnya itu banyak sekali, bukan hanya Al-Quran. Yang nomor 3 Allah Ta'ala menyimpan nama itu untuk dirinya. Ya, dan ini dengan berdasarkan doa yang kita baca tadi. Ya. Baik, kita lanjutkan. Tafadhol. Wa qawluhu ta'ala Allah Ta'ala Badarul ladhina yuhiduna fi ashabihi, yang artinya tinggalkanlah orang-orang yang mengingkari nama-namanya. Ayat artinya a'udhu anhum, hindarilah dari mereka, watrukuhum, dan tinggalkanlah mereka. Inna Allah, maka sesungguhnya Allah saya tawala akan berkuasa jaza dan membalas mereka. Walihada, dan oleh karena ini Allah Ta'ala berfirman, Fajzawna ma kanu ya'maluna, Surat Al-A'raf al-ayat as-samanun ba'da mi'ah. Baik. Kemudian makna firman Allah Ta'ala wa dharul ladzina yulkhiduna fi asma'i. Tinggalkan. Maknanya jangan berteman kamu. Jangan duduk bersama mereka, jangan ngobrol bersama mereka orang-orang yang mengingkari yaitu nama dan sifat Allah. Seperti siapa tadi? Jahmiyah. Siapa lagi? Mu'tazilah. Siapa lagi? Banyak itu. Rafidah, kelompok Khawarij, dan juga sebagian dari pemahaman Asy'ariyah. Ini kita tidak boleh duduk-duduk bersama mereka. Ya, bahkan kalau dekat kita usir kamu ke sana aja. Itu para ulama sunnah seperti Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ayat itu maknanya berpalinglah anhum dari mereka, jangan berteman. Ya, jangan berteman dengan mereka, berpaling. Karena mereka itu akan menjadi subhat kita. Watrukuhum, dan tinggalkan mereka, maka jangan duduk bersama mereka. Jangan bergaul dengan mereka, karena itu pengaruhnya kuat. Mereka nanti bicara ngeyel dia. Adapun kita menasihati mereka wajib. Setelah menasihati kita tinggal. Mereka beriman, alhamdulillah. Tidak beriman itu dosa mereka. Fa inna Allah Ta'ala sayatawalla jazaahum, maka Allah akan membalas hukuman mereka, akan membalas dosa-dosa mereka ini. Sebagaimana Allah berfirman, sayujzauna ma kanu ya'malun, maka Allah akan membalas mereka, maka mereka akan dibalas oleh Allah Ta'ala disebabkan perbuatan-perbuatan mereka. Di antaranya tadi menolak sebagian nama atau menolak sebagian sifat Allah Ta'ala, atau lagi yang menolak semuanya nama maupun sifat seperti kelompok Jahmiyah. Nah, wa makna yuhiduna fi asma'ihi, dan makna ayat yuhiduna fi asma'ihi, mereka mengingkari pada nama-nama Allah. Ayatnya yamiluna biha, menyimpan dari nama-nama tersebut, dari haqaiqiha, dan dari hakikat nama tersebut,
wa ma'aniha al-haqqi tsabitillah, dan mana-mana yang hak lagi tetap untuk nama-nama Allah. Baik, sekarang makna yulkhiduna fi asma'ihi. Dari mana wadarul ladzina yulkhiduna fi asma'ihi. Sekarang yulkhiduna fi asma'ihi. Mana al-ilkhad? Pertama yamiluna biha, berpaling. Berpaling yamiluna. Mala yamilu, condong mereng dia berpaling. Wa bi haqaiqiha, dan juga mereka menolak hakikat nama yang ada pada Allah, dan juga wa ma'aniha, menolak pula maknanya yang benar. Wa ma'aniha lil haqqi as-sabitilah, itu mana ilhad. Pertama mereka berpaling, yang nomor dua menolak makna yang sebenarnya. Inilah yang yulkhiduna, sama saja dengan yakfuruna. Fadhal. Wa ilhadu bi asma'illahi anwa'un, dan ilhad mengingkari dengan mengingkari nama-nama Allah itu ada beberapa macam. Ahaduha, satunya ayusamma biha, dinamakan dengan nama tersebut al-asnama, dengan nama patung-patung atas miatihim al-lata, seperti nama mereka al-lat dengan ilahi dari ustaz pecahan dari kata al-ilah, wal uzza, dan nama Uzza bin al-aziz dari pecahan kata al-aziz, wa tasmiyatihim as-sanama ilahan, dan penamaan mereka as-sanama yaitu patung ilahan yang berupa sesembahan. Baik. Wal ilhad makna kufur, mengingkari bi asma'illahi, nama-nama Allah itu ada tiga macam. Pertama, ahaduha ayusammiya bihal asnam. Jadi dia memberi nama bagi Allah nama-nama patung. Patung ini adalah arca yang dibuat oleh manusia, entah itu bentuk manusia atau bentuk pohon atau bentuk yaitu daun atau yang lain atau bentuk batu, namanya asnam. Katasmiyatihim, seperti mereka beri nama Al-Lata. Al-Lata itu dari itu muannas, mudzakarnya ilah. Padahal mereka itu membenci wanita, tetapi beri nama Allah Ta'ala dengan wanita, karena Al-Lata itu muannas dari mudzakar al-ilah. Wal Uzza asalnya Al-Aziz. Nah, makanya Allah berfirman dalam surat An-Najm, afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata as-salisatal ukhra alakumudz dzakaru wa lahul unsa. Apakah kamu mau menetapkan kamu senang kepada laki-laki dan memberi nama Allah Ta'ala wanita, padahal mereka membencinya. Tilka idzan qismatun dhiza, ini pembagian yang curang, pembagian yang tidak adil, ya. Wa nausammihim as-sanam ilahan wa tasmiyatuhum as-sanama ilahan. Mereka beri nama mereka yang patung ini sebagai ilah. Bagaimana mereka tidak berpikir patung itu mereka buat dari batu atau dari semen, lalu mereka sembah. Mulia mana orang yang membuat patung dengan patung itu? Mulia orang yang membuat. Karena patung tidak bisa membuat sendiri, kecuali ada orangnya. Jadi bagaimana mereka yang membuat lalu mereka menyembah, mereka minta kepada batu-batu, sedangkan batu itu tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah mereka orang ahli berbuat syirik itu tidak menggunakan akalnya yang sehat. Nah, yang nomor dua. Asal nomor dua, tasmiyatuhu, menamakan Allah dimanakan apa lain tidak yaitu bicara yang tidak sesuai dengan keagungannya. Atas kata Nasr lalu apa? Seperti penamaan Al-Nasrani untuk Allah itu Tuhan Bapa. Batasmiyatul falasafati lahu mujiban bidzatihi, dan penamaan orang-orang yang filsafat untuk Allah mujiban bidzatihi, yang mengharuskan dengan zatnya. Awilatan fa'ilatan bit-tabi'i, atau sifat yang menjadikan segala sesuatu dengan tabiat. Asani, yang pertama tadi memberi nama seperti patung, ya, ilah jadikan yaitu Al-Lata. Al-Aziz mestinya diganti Al-Uzza.
Al-manat mestinya al-mannan. Wasani tasmiyatuhu bima la yaliqu bi jalalihi, memberi nama yang tidak layak untuk kemuliaan Allah. Seperti apa kata tasmiyatin Nasara? Seperti orang Nasrani memberi nama untuk Allah Aban, Bapak. Kalau ada Tuhan Bapak berarti ada Tuhan kakek, ada Tuhan nenek, ya ada Tuhan yang lainnya karena abun. Wa tasmiyatul falasifati lahu mujiban lidzatihi, dan pemberian kelompok falsafat bahwa itu ada yang wajib untuk zatnya. Au illatin fa'ilatin fit tabi'ah, atau penyebab yang bisa berbuat secara tabiat. Ini kelompok falasifah yang mengingkari adanya Allah. Nah, ini juga termasuk kesalahan-kesalahan yang besar karena menisbahkan bagi Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala tidak menyebut dirinya. Yang nomor 3, nah asal yang ketiga, wasafahu lima ta'ala anhu, sifat Allah dengan yang Allah maha tinggi darinya, wa taqaddasu minan maqaisi, dan Allah bersedari kepada masyarakat orang Yahudi seperti ucapan sebelumnya orang Yahudi, innahu fakir, sebenarnya Allah itu fakir, miskin, wa innahu istaraha yawmas sabti, dan maksudnya Allah istirahat pada hari Sabtu. Wa qaulihim, dan juga kata mereka orang Yahudi, yaitu bahwa mengabudah kepada Allah itu belum. Baik. As-salisu nomor 3. Ma wasada. Ya nomor 3, wasafahu bima yata'ala anhu, maka dia memberi sifat nama Allah Ta'ala yang mana Allah Ta'ala yaitu menjauhkan dirinya dari itu. Wa yataqaddasu minan naqais, dan Allah Ta'ala membersihkan dirinya dari sifat kekurangan. Kaqali akhbasil yahud, seperti paling buruknya orang Yahudi memberi penamaan Allah Ta'ala innahu fakirun, ya, dia katakan Allah miskin. Padahal orang Yahudi itu punya ilmu, tetapi mereka ini menolak ilmu. Makanya Allah Ta'ala mensifat orang Yahudi al-maghdubu, al-mal'unu, dilaknat. Ya, fa innahu istaraha yaumas sabti, Allah Ta'ala beristirahat pada hari Sabtu, karena hari Sabtu ini hari diagungkan oleh orang Yahudi. Mestinya kita tidak berlibur pada hari Sabtu. Orang Nasrani yaitu hari Ahad. Wa qauluhum yadullahi maghlulah, dan perkataan mereka bahwasanya tangan Allah maghlulah, yadullahi maghlulah. Nah, kalau jawab bal yadahu mabsutatani, tetapi dua tangan Allah Ta'ala terbentang. Ini orang punya ilmu tapi melecehkan Allah, menghina Allah. Makanya Allah mensifat orang Yahudi al-maghdubu, dilaknat. Wan nasara mardolin, tersesat karena tanpa ilmu. Jadi ilmu itu akan bermanfaat kalau kita amalkan. Tapi kalau orang punya ilmu tidak diamalkan, Allah Ta'ala mengutuknya. Kabura maktan indallahi antaqulu ma la taf'alun, besar dosamu di sisi Allah, kamu bicara yang kamu tidak mau mengamalkan. 6. Ar-rabi. War-rabi'u, dan yang keempat, ta'til asma'il husna an ma'aniha, meniadakan nama-nama yang terbaik dari makna-maknanya. Wajahada haqa'iqaha, nah juhdu boleh, jahada boleh, nam, dan wajahdu haqa'iqiha, dan mengingkari hakikatnya. Hakul jahmiyati, seperti ucapan orang-orang Jahmiyah, wa atba'ihim, dan para mengikut mereka, innaha, sesungguhnya nama tersebut alfadun mujarradatun, nama-nama yang lafaz-lafaz yang kosong dari makna, la tatadammanu
sifatin wala ma'aniya. Tidak mengandung sifat-sifat dan tidak juga makna-makna. Fayutlikuna alaihi ismas sami wal basiri as-sami'il basiri. Maka mereka melepas dari Allah nama yang as-sami' al-basir, yang maha mendengar lagi maha melihat. Wa yaquluna, mereka mengatakan la sam'alahu, tidak ada pendengaran untuk Allah, wala basar, dan tidak ada penglihatan. Masalah sebagai contoh, wa hadzal ini min a'dhamil ilhadi fiha aqlan wa syar'an, dan hal ini termasuk besar-besarnya pengingkaran di dalam nama Allah. Akal secara akal, wa syar'an adalah secara syar'i, wa huwa yuqabilu ilhadal musyrikina, dan ini berbandingan kebalikan pengingkaran orang-orang musyrik. Fa innal musyrikina, maka sesungguhnya orang-orang musyrik atau mereka memberikan min asma'ihi wa sifatihi li alihatihim, dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah kepada sembahan mereka. Wa haula'i, dan mereka salabu, mereka merampas kamalahu, kesempurnaan Allah, wa atalu asma'ahu wa sifatihi, dan mereka meniadakan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Baik, yang Arabi yang 4 ini al-ilhad bi asma'illah. Pertama yang 4 ta'tilul asma'il husna, meniadakan Allah Ta'ala tidak punya nama. Tidak punya nama yang baik, berarti Allah Ta'ala tidak ada karena tidak nama. Dan juga an ma'aniyah, bahwasanya namanya itu tidak mengandung makna. Ya, ini harus kita ketahui bahwasanya mereka menolak nama-nama Allah yang baik, bahwa nama Allah Ta'ala itu tidak punya nama, tidak punya makna. Jadi Ar-Rahman tapi tidak belas kasihan. Wajah kata haqa'iqaha, dan dia mengingkari hakikatnya nama. Kaqaulil Jahmiyah wa atba'ihim, seperti perkataan Jahmiyah dan pengikut mereka. Allah Ta'ala tidak punya nama, tidak punya sifat. Dan juga kelompok Jahmiyah itu dua. Ada yang mengatakan punya nama tapi enggak punya sifat, jadi nama tok. Ada lagi yang tidak punya nama dan tidak punya sifat, namanya Ghulatul Jahmiyah. Ghulat itu yang melampaui batasnya, tidak punya nama, tidak punya sifat. Yang bernama Allah punya nama tapi tidak ada sifatnya, hanya sekedar nama. Innaha alfadzun mujarradatun, cuma lafaz saja. Jadi Ar-Rahman tapi enggak punya sifat Ar-Rahman. Ar-Razzaq tapi tidak memberi rezeki, nama saja. La tatadhammanu sifatin wala makna, yang tidak mengandung sifat dan tidak mengandung makna. Ini kelompok Jahmiyah. Ya, kita wajib mengkafirkan mereka. Fayutlikuna alaihi ismas sami' wal basir, maka mereka memberi nama Allah as-sami' wal basir, tetapi fayaquluna la sam'a lahu, namanya sami' tapi enggak mendengar. Dan seperti orang, seperti patung lah. Patung punya mata tapi tidak bisa melihat. Patung punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Dan seperti itu dia diumpamakan seperti arca, seperti sonam. Wala basara, basir tapi tidak bisa melihat. Seperti orang punya mata tapi tidak bisa melihat, maka hina orang itu bagaimana untuk Allah Ta'ala. Mengapa mereka punya prinsip seperti ini? Karena supaya Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Kalau dikatakan Allah yaitu mendengar dan punya sifat mendengar, berarti sama dengan manusia, itu bodohnya mereka. Bukankah manusia satu mendengar, yang lain mendengar? Beda. Oh, pendengaran ini tajam, itu kurang pendengarannya. Masalan wa hadza min a'zamil ikhlad il akhati fiha aklan wa syar'an. Ini paling besarnya kemungkaran, keingkaran menurut akal dan syara. Menurut akal tidak bisa diterima. Gimana punya telinga tidak mendengar? Lalu apa gunanya telinga itu?
Punya mata tidak melihat, sama saja tidak punya mata. Secara syar'i pun juga ditolak. Wa huwa yuqabilu ilhatil musyrikin. Ini adalah kebalikan dari keingkarannya orang musyrik. Fa innal musyrikin a'tau min asma'ihi wa sifatihi li aliyatihim. Orang musyrik itu memberi nama dan sifat pada tuhan-tuhan mereka. Ya, dikatakan Al-Lata itu kan nama itu. Al-Uzza wal Manat. Wa haula'i, dan mereka orang-orang taktil ini yang meniadakan nama dan sifat Allah seperti Jahmiyah, salabu kamalahu, mereka ini mencabut kesempurnaan Allah. Wa abtalu asma'ahu wa sifatihi, dan mereka membatalkan, menolak nama-nama Allah Ta'ala dan sifatnya. Baik ikhwan, kita istirahat dulu, insyaallah akan kita lanjutkan nanti. Bagi yang sedang main-main suruh istirahat dulu. Nanti kalau waktunya taklim tidak main-main.